Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam. untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak dan Waalaikumsalam Ibu warahmatullahi guru luar biasa wabarakatuh. hebat. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati rekan-rekan guru-guru hebat dari komunitas guru pembelajar kreatif yang luar biasa telah bersemangat mengikuti acara kita dari tadi, walaupun ada beberapa kendala yang tadi kita alami. Saya selaku yang bertanggung jawab terhadap akun Zoom ini juga minta maaf atas kekeliruan yang tadi sudah saya buat. Terima kasih juga telah bergabung Bu Ana Widyastuti, rekan kerja yang luar biasa hebat, banyak di mana-mana, bahkan sampai tidak tersentuh di kampus karena saking sibuknya. Terima kasih telah hadir. Dan hari ini sama seperti yang sudah seperti disampaikan melalui informasi di grup atau melalui informasi di Google Form, bahwa hari ini kita akan melakukan diskusi pendidikan terkait dengan Merdeka Belajar dan Merdeka Bermain di PAUD. Utamanya memang bahasan ini sangat dikuasai oleh Bu Ana yang notabene memang sudah berkecimpung di dunia PAUD sejak lama sekali. Beliau juga asesor di PAUD dan banyak hal yang terkait dengan PAUD. Saya juga masih banyak belajar tentang dunia PAUD dari Bu Ana. Oleh karenanya pun demikian, saya juga adalah orang pendidikan atau di bidang pendidikan juga berkecimpung di dunia pendidikan, tetapi memang tidak secara langsung berkecimpung di tingkat PAUD. Saya berkecimpung di pendidikan dasar dan menengah sampai tinggi, sehingga tidak berkecimpung di dunia PAUD, sehingga mungkin dalam bahasan hari ini saya tidak akan panjang lebar membahas tentang dunia PAUD, tapi hanya membahas mengenai sepintas atau sepandang saja tentang Merdeka Belajar yang digelorakan oleh Kementerian Pendidikan, utamanya beberapa tahun belakangan, apalagi di era pandemi seperti sekarang ini. Kementerian Pendidikan sangat menggaungkan Merdeka Belajar agar ada perkembangan di bidang kependidikan, utamanya menguasai agar siswa atau agar murid mampu menguasai ilmu yang sesuai dengan kemampuan dan keinginannya. Tentunya tidak melupakan hal yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Bapak dan Ibu guru. Untuk mengefektifkan waktu, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Fajar Kurniadi, biasa dipanggil Fajar. Saya rekan Bu Ana di Universitas Indraprasta PGRI. Saya menggeluti bidang pendidikan bahasa. Saya sangat tertarik dengan dunia PAUD. Dulu, kalau tidak salah 3 tahun yang lalu juga saya pernah bekerja sama dengan Bu Ana di bidang PAUD tentang penulisan laporan akhir, kalau tidak salah, penulisan laporan akhir waktu itu tentang rapot, kalau tidak salah, penggunaan bahasa dalam rapot dengan rekan saya juga waktu itu. Nah, hari ini saya ingin bicara juga tentang Merdeka Belajar. Tapi tadi sudah saya sampaikan bahwa yang saya sampaikan ini adalah pengantar atau hal yang selayang pandang. Utamanya dalam bahasan kita kali ini atau pertemuan kita kali ini adalah yang disampaikan oleh Bu Ana, karena beliau juga baru-baru ini telah meluncurkan sebuah buku baru terkait dengan Merdeka Bermain di PAUD, kalau tidak salah. Sekalian juga nanti promo ya Bu Ana ya. Bisa promo. Yeah. Baik, kalau begitu izinkan saya melakukan share screen untuk menyampaikan sedikit paparan saya terkait Merdeka Belajar secara umum. Merdeka Belajar secara umum, supaya nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut dalam diskusi kita kali ini. Apakah yang saya tampilkan ini terlihat, Bapak Ibu? Terlihat, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, saya ingin bicara terkait dengan Merdeka Belajar. Saya menyampaikan insya Allah. Nah, ini saya sampaikan memang khusus di acara ini, sehingga memang tidak ada yang lain. Selanjutnya, Merdeka Belajar sebenarnya apa sih Merdeka Belajar itu? Merdeka Belajar itu kenapa digaungkan dan kenapa juga harus ada Merdeka Belajar? Apakah selama ini kita tidak merdeka dalam belajar? Nah, ini dia. Konsep awalnya, jadi Merdeka Belajar itu diinginkan atau dibuat saat masa pandemi atau saat
Kementerian Pendidikan itu punya menteri baru ya, ini Bapak Nadiem. Beliau ingin mendobrak lah, istilahnya mendobrak tatanan-tatanan yang mungkin saja beliau anggap sebuah hal yang kuno. Sebuah hal yang kuno itu maksudnya seperti apa? Fokus belajar itu hanya pada nilai, fokus belajar hanya pada angka, sehingga banyak siswa atau banyak guru yang terjebak pada angka dan nilai. Sementara tidak pada fokus pada minat dan bakat siswanya. Nah, misalkan seperti ini, ada siswa yang nilai matematikanya jelek, bahasa Indonesia jelek, ternyata seninya bagus, ternyata itu juga tidak mengangkat prestasi si siswa itu. Nah, ini yang ingin disuarakan oleh Bapak Nadiem sehingga membuat konsep Merdeka Belajar. Merdeka Belajar tadi fokusnya pada minat dan bakat siswa, lalu guru tidak lagi menjadi sumber utama belajar. Jadi sumber utama belajar mungkin bisa jadi guru, tapi tidak jadi satu-satunya. Siswa diminta untuk mampu mengambil materi belajar atau sumber belajar dari berbagai hal. Bisa dari buku, bisa dari internet, bisa dari pengalaman kesehariannya, dan tentunya dikonfirmasi oleh guru. Jadi jangan sampai nanti siswa dilepas liarkan begitu saja. Sudah, kamu cari materi sebanyak mungkin terkait dengan A misalkan. Nah, tapi dilepas liarkan begitu saja, tidak, itu salah. Merdeka Belajar masih fokus pada kemampuan mereka untuk mencari sumber belajar sendiri, tapi tetap dikonfirmasi atau ditambahkan oleh gurunya. Jadi tidak boleh lepas dari peran guru, seperti itu. Selanjutnya, sementara itu apa saja yang dirubah dalam Merdeka Belajar? Yang pertama, tidak ada lagi ujian nasional. Itu sudah pasti. Tidak ada ujian nasional karena ujian nasional yang selama itu ternyata ini ya Pak Fajar ya. Halo Bu, maaf. Alhamdulillah. Mohon maaf, tadi ada... Tadi putus-putus Pak suaranya. Oh alah, ya siap-siap. Mohon maaf Ibu. Saya ulangi. Saya lanjutkan, maaf, bukan saya ulangi, saya lanjutkan terkait dengan Silakan, Pak. Merdeka Belajar. Tadi UN tidak ada atau UN dihilangkan, sekarang menjadi ujian yang dilakukan oleh sekolah dan diselenggarakan oleh sekolah. Nilai-nilainya tentunya berbasis pada kemampuan atau ciri khas dari sekolah itu sendiri. Nah, tugas-tugasnya juga tidak lagi merupakan tugas pilihan ganda dan lain sebagainya, tapi merupakan tugas portofolio. Jadi, siswa lebih aktif dan lebih kreatif lagi dalam belajar. Hasilnya apa? Guru dan sekolah lebih merdeka dalam mengekspresikan kemampuan mereka dan hasil belajarnya juga jadi lebih baik. Lalu tentang USBN juga anggarannya juga bisa dialihkan ke kemampuan kapasitas guru. Jadi guru diminta untuk belajar dari hasil itu, dari hasil Merdeka Belajar tersebut. Jadi guru diminta untuk kembali lagi belajar di bidang apa saja yang mungkin dapat meningkatkan kemampuan siswanya, seperti itu. Selanjutnya tadi ini, kemampuan yang paling diutamakan dalam Merdeka Belajar tadi adalah literasi, kemampuan bernalar. Nah ini, ada beberapa hal yang memang terkait dengan penalaran. Jadi nalar di sini kadang-kadang siswa sekolah menengah sampai perguruan tinggi nalarnya tidak sampai atau logikanya tidak sampai karena memang mereka ciri berpikir... Putus-putus suaranya Pak. Oh putus-putus Bu, masih putus-putus Bu. Pak Fajar, suaranya itu berdengung ya, putus-putus. Berdengung? Oh, sebentar. Apakah masih berdengung, Ibu-ibu? Nah, sekarang lancar lagi. Tadi udah suaranya freeze ya. Oke. Ada apa ya? Halo, selanjutnya. Pak Fajar? Halo, Ibu. Aman suaranya? Nah, udah enggak? Aman ya, baik. Udah. Fokus ya, belajarnya. Aman. Fokus belajar dalam dalam Merdeka Belajar ini ya fokusnya pada nalar, utamanya pada nalar. Karena dari nalar atau dari logika ini banyak siswa yang bisa mengetahui hal yang tadi saya sampaikan. Yang pertama, mereka harus bernalar. Nah, selain nalar, apa saja yang bisa digunakan dalam Merdeka Belajar, utamanya pada jenjang sekolah menengah atau sekolah tinggi. Orientasi pada RPP atau orientasi pada rencana pembelajaran difokuskan
pada proses, bukan hasil. Jadi tidak perlu banyak-banyak menggunakan RPP. RPP bisa cuma cukup satu halaman saja atau satu lembar, dan itu sudah cukup. Yang penting di sini fokusnya pada proses, bagaimana cara mereka menyelesaikan masalah, seperti itu. Suaranya tidak terdengar lagi, Pak. Halo? Iya ya. Ya, ya, ya. Putus-putus Baru, lagi? ya. Ya, tadi sempat diam. Waduh, kenapa ini ya? Saya jadi tidak nyaman ini, putus-putus terus. Selanjutnya tentang Merdeka Belajar tadi, RPP, fokusnya pada RPP. Lalu tentang PPDB, jadi penerimaan peserta didik baru, yang awalnya fokus pada zonasi, sekarang zonasi diperkecil dan kita atau mereka memberikan keleluasaan pada sekolah untuk... Apa ya, Pak? Halo, Bu? Sinyalnya mungkin jelek ya, Bu ya. Tapi di sini sinyalnya bagus sekali di sini. Sepertinya gitu. Iya ya, sepertinya seperti itu. Jadi tadi masalah zonasi, zonasi diperkuat lagi atau zonasi sekarang tidak lagi menjadi bahasan utama dalam PPDB. Seperti itu Bu yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat berkenan dan dapat disampaikan pertanyaan serta diskusi. Utamanya memang dalam Merdeka Belajar itu berfokus pada kemampuan mengeksplorasi minat dan bakat siswa sehingga mereka mampu menguatkan kompetensi mereka di bidang selain akademik sehingga mereka bisa bertarung lah di dalam kancah dunia pebisnis atau bisnis di era mendatang, utamanya jika mereka sudah memasuki zaman era 5.0 ya, sudah berbeda lagi, bukan 4.0 tapi sudah 5.0, sudah mengandalkan logika dan mengandalkan teknologi seperti itu. Selanjutnya materi selanjutnya bisa disampaikan oleh Bu Ana. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih rekan saya Pak Fajar Kurniadi atas paparannya gitu tentang Merdeka Belajar secara umum. Nah, kalau untuk saya nanti insya Allah lebih detail atau lebih spesifik lagi di PAUD gitu ya teman-teman, ini untuk wawasan saja. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan ya teman-teman. Ini tidak usah ya, tidak usah berkenalan kan sudah kenal ya. Saya sapa teman-teman saya dari guru-guru Limo, dari pembelajar kreatif, kemudian dari teman-teman asesor, terima kasih sudah berkenan bergabung, kemudian dari teman-teman penulis, ya, dari teman-teman pokoknya dari aktivitas menulis juga ya. Nah, terima kasih Pak, bagian dari peran kami sebagai dosen, Abdimas juga sebetulnya. Jadi memberikan sedikit pencerahan atau sedikit berbagi ya teman-teman. Nah, saya akan mulai karena sudah kenal dengan saya. Nah, ini tentang Merdeka Belajar bermain di PAUD dan implementasinya. Dan sebelumnya, alhamdulillah buku saya yang berjudul Merdeka Belajar dan Implementasinya yang secara umum sudah terbit. Alhamdulillah kemarin tanggal 16 Februari. Dan insya Allah bulan Mei nanti ada 2 buku saya yang akan terbit juga, karena editornya sudah bilang begitu, bulan Mei insya Allah Bu Ana, itu tentang Merdeka Belajar di PAUD, ya ini yang saya share sekarang. Nanti akan menjadi sebuah buku, tetapi lebih lengkap lagi. Kalau ini mungkin 75%-nya. Ya, sama Kampus Merdeka, ada 2 yang insya Allah bulan Mei. Dan yang sudah di ACC ada 3. Yang pertama PBL, Project Based Learning,
secara umum dan implementasinya dan kurikulum 2022, kemudian sekolah dan guru penggerak sama guru penggerak di era 5.0. Itu insya Allah itu ya teman-teman. Nah, terima kasih Pak Fajar tadi sudah mempromokan sedikit. Bentar, ini. Nah, teman-teman, ini sebetulnya video. Mungkin bisa disetel ya sedikit ya. Ya, teman-teman pasti sudah mengenal ya, terutama zaman dahulu kala. Tapi ini mainan untuk anak laki-laki. Ya, mungkin Pak Fajar, bapak-bapak yang mungkin pasti ingat ya mainannya ya. Bahkan dari bambu mungkin ya. Rasanya bagaimana tuh ketika bermain? Pasti senang kan? Senang, gembira ya. Ini khusus untuk anak laki-laki. Pasti teman-teman yang ibu-ibu yang sekarang ini pasti juga mengenang masa lalu. Bagaimana ketika kecil kita bermain walaupun cuma di kebun, bermain memetik daun, itu hal yang sangat menyenangkan. Nah, seperti ini juga. Masih ingatkah masa bermain dulu sewaktu kecil? Yo, teman-teman. Ada yang mau mengungkapkan perasaannya atau mainan apa yang pernah dimainkan yang masih teringat, memorinya yang paling kuat kira-kira bermain apa? Silahkan teman-teman. Ada yang mau berkomentar silahkan. Ya Mbak Ana. Boleh silahkan. Mar. Masih ingat sekali. Pokoknya masa kecil itu mainannya apa Bu Mar yang paling disukai? Tapak gunung. Oh, tapak gunung, main karet. Ya. Yang paling saya juga pernah sih main di got nyari ikan. Sama. Berudu itu dikejar-kejar. Perasaan itu sesuatu ya. Terus main kelereng juga. Pokoknya banyak deh. Beda banget sama zaman sekarang ya. Yeah. Mungkin memang teknologi lebih canggih, tapi sebenarnya permainan tradisional masa kecil itu sebenarnya lebih, kalau menurut saya sih lebih banyak menstimulasi kemampuan aspek pada anak, terutama yaitu aspek motorik. Ya, karena memang langsung ya Bu Imar ya, jadi langsung, tidak lewat gambar. Betul. Ya seperti sekarang. Itu aja sih Bu Ana yang berkesan sekali. Iya, terima kasih Bu Imar, makasih. Ada lagi teman-teman, apa yang kira-kira terkenang? Sekarang gitu, sebelum ada gadget teman-teman. Walaupun cuma tanah merah diaduk-aduk, itu kita membayangkan tuh seperti di pasar gitu ya. Kalau saya dulu seperti itu. Ketika kita menangkap itu tuh bayangannya tuh bukan di situ gitu. Berimajinasi nantinya akan memicu anak menjadi kreatif. Inilah kelebihan kita sebelum ada gadget, itu berbeda sekali ya. Perasaan senang, perasaan happy, kita bisa terjun langsung, kontak langsung dengan teman-teman kita, ya. Walaupun naik jambu nih, pohon jambu terus kita jatuh misalkan, tapi itu sangat terkenang. Walaupun nangis sih gitu ya, tapi terkenang sampai sekarang. Betul kan teman-teman ya? Nah, bagaimana perasaan Anda? Pastilah senang, happy, terus apa lagi? Semangat, excited. Wah, pokoknya sesuatu hal yang kebanyakan tuh lebih emosi yang positif ya, teman-teman. Nah, ini
terjadi di masa kanak-kanak kita. Nah, itu merdeka belajar, merdeka, tapi ada hal-hal yang ada garis merah. Itu apa teman-teman? Bermain, itu intinya. Merdeka belajar adalah merdeka bermain, bebas bermain. Tetapi pastilah kita sebagai orang tua atau guru harus juga membimbing atau mengawasi apakah itu berbahaya atau mengandung nilai kita garis bawahi atau kita paling penting di situ. Maka main. Bukan, ingat ya, Rasulullah itu memberi dengan orang-orang di sekitarnya. Tetapi kalau di sekolah pastilah siapa? Ya dengan guru, dengan ada orang-orang yang ada di sekitar sekolah gitu. Intinya membahagiakan semuanya. Kemudian kenapa ada Merdeka Belajar di PAUD sekarang ini yang dicanangkan oleh Pak Nadiem itu? Adalah untuk melawan miskonsepsi PAUD, tidak terfokus kepada calistung. Karena selama ini masyarakat umum mempunyai asumsi bahwa pembelajaran calistung itulah fokusnya di PAUD, padahal itu salah, gitu ya. Jadi yang miskonsepsi ini harus menguatkan aspek integratif secara menyeluruh. Nah, ilmu PAUD ini lebih fokus bermain, bukan calistung. Nah, ini sesuai dengan filosofinya Bapak Ki Hajar Dewantara yang menyebutkan bahwa taman kanak-kanak misalkan. Nah, taman itu kan sesuatu yang indah, sesuatu yang menyenangkan. Ada taman guru ya, ini dari Bapak Ki Hajar Dewantara itu sendiri. Nah, itu adalah apa yang perlu digarisbawahi, bahwa pendidikan itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Kemudian apa sih manfaatnya Merdeka Mengajar? Ini bagi guru dulu ya. Pastilah mengurangi beban guru. Mengapa? Karena RPP sudah disederhanakan. Nah, belajar ini sebetulnya secara umum ya, itu ada 3 yang bisa kita praktekkan dalam kurikulum. Yang pertama adalah kita bisa untuk situasi sekarang ini kita bisa menggunakan, ini kalau di sekolah ya, kita bisa 2013 ya. Kita disesuaikan karena masa pandemi sekarang ini. Kemudian yang ketiga adalah kurikulum darurat. Nah, kurikulum darurat ini teman-teman bisa lebih menyederhanakan lagi atau dimix dengan Merdeka Belajar. Yang sekarang ini yang nafasnya adalah project based learning untuk pembelajarannya. Kemudian yang ketiga adalah memang benar-benar pure menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Ya, teman-teman, itu yang sekarang ini oleh Pak Nadiem kita dibebaskan membuat kurikulum seperti itu yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi sekolah. Begitu. Jadi RPP kalau di PAUD namanya RPPH, RPPM itu lebih disederhanakan lagi. Ya, teman-teman nanti boleh misalkan kalau di sekolah boleh milih salah satu dari kurikulum tersebut. Mau kurikulum 2013 boleh, yang disederhanakan boleh, di mix boleh, atau kurikulum pure Merdeka Belajar. Teman-teman boleh. Tapi ini memang pencanangan dari Pak Menteri ini bisa digunakan nanti di tahun 2024. Nah, sekarang kita adalah masa transisi. Gitu ya, teman-teman. Kemudian apa manfaat Merdeka Mengajar bagi guru, yaitu kita bebas berekspresi, tidak terpaku oleh kurikulum. Nih Merdeka pure ya, Merdeka Mengajar maksudnya ya, Merdeka Belajar nih kaitannya. Kemudian menciptakan belajar yang lebih menyenangkan, itu pasti ya, karena bermain intinya. Dan kita juga tidak bosan. Saya sendiri dulu sebagai guru pun, kalau itu saja, itu bosan. Betul kan teman-teman?
Apalagi guru yang sudah mengajar puluhan tahun. Kita harus mencari sesuatu yang menyenangkan, membuat kita lebih bersemangat, membuat sesuatu yang beda alias kreatif. Gitu. Otomatis hal itu akan meningkatkan kompetensi guru itu sendiri. Bagaimana kompetensi pedagogik, bagaimana kita dalam pembelajaran metodenya lebih bervariasi, medianya bervariasi, dan lain sebagainya. Kemudian mendukung inovasi ini otomatis karena kita mempunyai pikiran yang kreatif, imajinatif, yang beda dengan yang lain, otomatis kita akan lebih inovasi. Terutama untuk sekarang ini bisa dikaitkan dengan tren yang ada, misalkan dengan vlog, misalkan atau dengan YouTube, bisa dengan media pembelajaran yang ada di medsos dan lain sebagainya. Kemudian menjadi guru penggerak. Nah, guru penggerak itu kan pastilah guru yang inovatif. Itu otomatis teman-teman ya. Kan sekarang ini sedang digalakkan juga teman-teman yang guru PAUD misalkan, atau guru penggerak. Bahkan ada tesnya ya. Atau juga sekolah penggerak dengan kriteria tertentu pastilah. Kemudian sekarang apa sih Merdeka Belajar bagi orang tua? Nah, ini yang terjadi ya teman-teman. Anggapan orang tua itu banyak yang negatif. Ada beberapa perspektif negatif. Mengapa saya berikan yang orang tua? Karena siapa tahu yang di sini juga selain guru juga sebagai orang tua otomatis ya teman-teman. Nah, negatif yang seperti apa? Wah, guru ini pasti enak dong, nggak ngapa-ngapain, namanya merdeka, bebas. Nah, itu salah persepsi gitu ya teman-teman. Nah, yang terjadi atau yang sudah awam itu orang tua bilangnya kenapa dituntut ini calistung. Nah, itu yang perlu kita luruskan. Mengapa Merdeka Belajar ini juga harus sampai kepada orang tua. Mereka harus memahami apa hakikat Merdeka Belajar atau merdeka bermain bagi anak itu. Karena masih banyak sekolah-sekolah ataupun orang tua yang tidak tahu apa sih artinya merdeka bermain itu. Belajar, merdeka belajar, ya merdeka bermain. Gitu. Nah, kemudian, nah ini guru akan bebas tugas, sedangkan anak mereka akan dituntut untuk memberikan inovasi dalam belajar. Kemudian orang tua harus tahu yang tadi ya, bagaimana kebebasan bertindak, berpikir. Sedangkan guru tugasnya adalah mengamati, mengontrol kelas dengan supaya apa? Supaya berjalan dengan baik. Yang pasti, Merdeka Belajar, Merdeka Bermain adalah memberikan kebebasan anak untuk bermain. Dan tidak selalu menuntut atau memaksa untuk belajar. Nah, rata-rata orang tua itu bilangnya kalau belum nulis, belum baca, itu namanya belum belajar. Nah, itu yang wajib kita luruskan. Dan ini harus di-share memang pengetahuan-pengetahuan tentang Merdeka Belajar, Merdeka Bermain kepada orang tua. Jadi tidak hanya stuck di guru saja, tetapi orang tua juga, masyarakat pun juga perlu tahu. Lanjut, nah ini Merdeka Mengajar bagi guru. Nah ini kan tadi sudah saya, ini diulang lagi ya. Merdeka dalam belajar adalah merdeka melalui bermain. Sedangkan untuk guru adalah memfasilitasi anak, yaitu mampu menyediakan dan menghadirkan intensitas dan densitas bermain yang cukup. Kemudian menghadirkan bermain alamiah ke dalam kelas PAUD bagi guru ya. Dan guru pun harus belajar sepanjang hayat. Nah intinya guru adalah fasilitator. Bagaimana menghadirkan bermain yang benar-benar alami. Nah ini nanti kita akan bahas selanjutnya. Kita akan menyinggung tentang kurikulum. Nah ini dia. Lingkup capaian perkembangan PAUD. Dulu teman-teman tahu ya yang guru PAUD ada berapa aspek perkembangan teman-teman? Bu. Ya. Apa saja? Ya, apa saja? Agama. Ya, agama. Bahasa. Moral, bahasa. Ya. Sosial emosional. Sosial emosional, fisik motorik. Ya. Terima kasih banyak, betul. Nah, sekarang teman-teman, lingkup capaian perkembangan anak
akan dielaborasi menjadi seperti ini. Yang pertama adalah nilai agama dan budi pekerti. Yang kedua adalah jati diri. Dan ketiga adalah dasar-dasar literasi dan sains teknologi, rekayasa seni dan matematika. Ini ada dielaborasi teman-teman, bukan hilang ya. Nah, di nilai agama dan budi pekerti ini ada kemampuan dasar agama dan akhlak mulia. Sedangkan jati diri, ini teman-teman bisa baca ya, pengendalian jati diri anak Indonesia yang sehat secara emosi dan sosial dan berlandaskan Pancasila serta memiliki kemandirian fisik. Nah, ini jati diri. Sedangkan yang ketiga adalah dasar-dasar literasi dan sains teknologi, rekayasa seni dan matematika. Apa saja? Kemampuan memahami berbagai informasi dan berkomunikasi, serta berpartisipasi dalam kegiatan pra-membaca. Ingat teman-teman, pra-membaca, bukan membaca. Pra berarti artinya sebelum. Kemudian kemampuan dasar berpikir STEAM untuk membangun anak yang kreatif dan mampu memecahkan masalah ini. Lingkup capaian perkembangan PAUD. Ini kalau Merdeka Belajar ya teman-teman ya. Jadi berbeda dengan kurikulum 2013 tadi. Kalau kurikulum 2013 ada 6 aspek perkembangan. Tetapi di Merdeka Belajar itu dielaborasi menjadi 3 ini. Pentingnya sinergi orang tua dan guru itu otomatis. Jadi kenapa kemarin gini, PPT ini sudah pernah saya berikan kepada orang tua di TK Bunda Kartini. Makanya ada sinergi orang tua dan guru, itu otomatis. Keberhasilan sekolah, keberhasilan pendidikan itu harus bersinergi dengan orang tua. Ya, tidak mungkin guru itu bisa berhasil dengan sendirinya. Lanjut. Nah, ini apa itu kurikulum 2022 prototipe. Nah, ini ada banyak orang yang membaca prototype. Tapi yang betul adalah prototipe karena di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu prototipe teman-teman ya. Kurikulum prototipe itu melanjutkan arah pengembangan kurikulum sebenarnya. Apa saja? Yang pertama orientasi holistik. Ya, holistik itu apa? Ya akademis, ya non akademis. Nah, teman-teman rata-rata orang berpikiran itu hanya akademis saja, padahal non juga perlu. Teman-teman apa itu akademis? Tahu itu akademis? Kan akademis dari kata akademik, ya. Pendidikan yang benar-benar formal, pendidikan formal. Sedangkan non-akademis adalah yang tidak formal. Itu juga sangat penting. Kemudian kompetensi kognitif, sosial, emosional, dan spiritual. Yang kedua adalah berbasis kompetensi. Nah, kurikulum itu didasarkan kepada apa? Kompetensi, konten, dan materi tertentu. Kemudian yang ketiga adalah kontekstual dan personalisasi, yaitu kurikulum dirancang sesuai konteks, yaitu budaya. Jadi teman-teman harus memperhatikan itu juga, gitu ya, kurikulum itu. Kalau di dalam sekolah ada budaya, ada misi sekolah, kemudian lingkungan lokal dan disesuaikan dengan kebutuhan murid. Nah, ini teman-teman, ini perbedaan yang agak mencolok ya, gitu. Kemudian karakteristik, apa sih karakteristiknya dari kurikulum 2022? Di PAUD ini. Nah, karakteristiknya yang pertama adalah kegiatan bermain itu yang paling utama. Bermain. Ya, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah penguatan literasi dini dan penanaman karakter melalui kegiatan bermain belajar berbasis buku bacaan anak. Ini yang sangat membedakan ya, teman-teman. Jadi semua harus berbasis buku bacaan anak. Kalau teman-teman mau atau ingin di sekolahnya ada kurikulum 2022 PAUD, berarti memang harus menyediakan buku bacaan anak. Dan lengkap. Jadi rata-rata tidak, yang penting mah ada, bukunya sedikit. Nah ini tidak. Sekarang benar-benar semua berbasis buku, teman-teman. Penguatan literasi dini. Ya, teman-teman ya. Ini yang sangat membedakan. Kemudian, fase fondasi untuk meningkatkan kesiapan sekolah. Ini usia 5-6 tahun kalau di kurikulum Merdeka Belajar. Kemudian pembelajaran berbasis project atau project based learning.
untuk penguatan profil pelajar Pancasila melalui kegiatan perayaan hari besar dan perayaan tradisi lokal. Nah, ini yang membedakan dengan kurikulum 2013 PAUD. Kalau Merdeka Belajar ini, teman-teman bisa mengangkat tema nanti ya. Nanti kita lanjutkan, ada berapa tema yang sekarang ya. Nah, ini pergeseran dulu nih, pergeseran kurikulum dari 2013 PAUD ke kurikulum 2022. Yang dulunya di kurikulum 2013 PAUD itu per minggu 900 menit. Sedangkan sekarang yang arah perubahan kurikulumnya per minggu 1050 menit. Ya, teman-teman. Kemudian dulu merujuk ke STPPA atau standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Sedangkan yang sekarang merujuknya asesmennya kepada capaian pembelajaran CP yang tadi saya jelaskan, yang ada 3 tadi ya. Kemudian asesmennya kalau kurikulum 2013 itu setiap hari ada pelaporannya. Sedangkan sekarang Merdeka Belajar PAUD itu hanya per semester, ya, dilaporkannya setiap per semester. Kemudian pendekatan pembelajarannya berbasis tematik ya, kurikulum 2013. Bahkan yang kurikulum 2013 PAUD tematik yang kemarin itu ada berapa teman-teman? Ada berapa tema yang kurikulum 2013 PAUD? Tema besarnya ada berapa teman-teman? Dari 12 jadi 8 kalau nggak salah, Bu. Betul, 2013 itu 8 tema besar. Terima kasih ya jawabannya. Kemudian nanti ada sub-sub temanya ya. Nah, sedangkan kurikulum sekarang itu pendekatan pembelajarannya berbasis literasi atau buku bacaan anak dan bahan teks. Teks teman-teman ya, teks itu berarti tulisan. Itu selalu. Kemudian yang terakhir adalah pembelajaran 2013 itu pembelajaran calistung yang dipersepsi, ini anggapannya ya, sebagai kegiatan drilling. Padahal itu sebetulnya juga salah. Kegiatan drilling atau schoolification. Sedangkan yang sekarang pengintegrasian persiapan literasi numerasi itu CP, capaian pembelajaran melalui apa? Melalui kegiatan bermain dan belajar. Selalu bermain. Nah, apa kompetensinya? Pasti teman-teman yang guru, apa dong penggantinya KI dan KD? Ini dia, penggantinya yang tadi, capaian pembelajaran. Ada berapa teman-teman tadi? Halo, ada berapa? Ada 3 Bu. Tadi ya. Betul, terima kasih. Ada 3. Capaian pembelajaran adalah kompetensi yang harus dicapai peserta didik. Yang elaborasi dari 6 tadi ya, 6 aspek perkembangan. Nih, saya jelaskan nih. Yang pertama nilai agama dan budi pekerti. Nih capaian pembelajaran yang pertama. Apa saja? Anak mengamalkan nilai ajaran agama dalam interaksi dengan sesama dan alam. Ada tumbuhan, hewan, dan lingkungan hidup. Yang kedua, anak mengenal keberagaman, menunjukkan sikap menghargai agama dan kepercayaan orang lain. Jadi diajarkan untuk menghargai agama dan kepercayaan orang lain. Interaksi, kemudian menyayangi tumbuhan, hewan, peduli dengan lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah jati diri. Apa saja jati diri? Ini paparannya teman-teman ya. Jati diri yang pertama adalah anak memiliki sikap positif dan berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan, kesehatan, nutrisi dan olahraga serta keselamatan diri. Ini jati diri. Yang kemudian yang kedua adalah mengenali, mengelola, mengekspresikan emosi diri serta membangun hubungan secara sehat. Jadi emosi diri itu memang berkaitan dengan kesehatan. Kemudian anak menunjukkan perasaan bangga terhadap identitas keluarganya, latar belakang budaya, jati dirinya sebagai anak Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Ini ya teman-teman, kenapa ada jati diri di sini. Jadi kita membiasakan atau menstimulasi ataupun bagaimana supaya anak itu bangga terhadap keluarganya, ayah, ibu. Setelah itu budayanya. Kalau memang misalkan asalnya dari Sunda misalkan, ya sudah harus bangga dengan
latar belakang budayanya itu kita kenalkan. Setelah itu baru lingkup yang lebih luas, yaitu sebagai anak Indonesia. Itu yang berlandaskan Pancasila. Yang ketiga adalah dasar-dasar literasi dan sains teknologi rekayasa seni, matematika, literasi dan STEAM. Nah, ini nanti kalau STEAM kita bahas, sebetulnya ada lagi yang lebih luas lagi cakupannya. Apa itu STEAM? Nanti di buku saya ada teman-temannya, promo nih sekaligus. Jadi karena kita tidak mungkin membahas satu buku full teman-temannya. Nah, ini apa saja? Yang pertama, anak menunjukkan kemampuan mengenali, memahami apa? Informasi seperti gambar, tanda, simbol, dan cerita. Mengapa harus ada cerita di rumah maupun di sekolah. Sering-seringlah membaca cerita kepada explore, tidak hanya mencoba tapi lebih luas lagi. Nah, ini hal yang harus diketahui orang tua dan guru berkaitan dengan merdeka belajar, merdeka bermain. Pentingnya bermain dengan buku. Baik orang tua maupun guru. Kalau di rumah, sediakan buku. Di sekolah pun juga seperti itu. Ini lebih ditekankan lagi di merdeka belajar atau merdeka bermain. Kemudian bagaimana merancang, ini baik di rumah dan sekolah ya, merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berbasis buku. Apa saja teman-teman yang berbasis kegiatan yang berbasis buku? Bisa, mungkin ada yang bisa menyebutkan yang berkaitan dengan buku? Misalnya apa? Halo? Ada yang bisa menjawab? Bercerita. Ya, bercerita. Mencocok, Bu. Cocok? Cocok apa? Misalkan menjiplak dulu. Ya. Ya, terima kasih. Jadi yang berkaitan dengan buku misalkan adalah bercerita. Selain bercerita pun dia juga mengenal gambar tapi di bawahnya ada teks. Walaupun dia hanya membuka-buka saja, tapi dia mengenal simbol atau gambar. Di bawahnya ada teksnya. Jadi lebih ada teksnya supaya apa? Mengenal simbol untuk pra membaca. Literasi terutama untuk literasi baca dan tulis. Nah, ini tema-tema pembelajaran yang berbasis proyek di PAUD. Teman-teman ada 4 tema besar. Ya, tidak tematik tapi hanya tema besar, bisa dikembangkan lagi oleh teman-teman. Yang pertama adalah aku sayang bumi. Yang kedua, aku cinta Indonesia. Yang ketiga, bermain dan bekerja sama. Yang keempat adalah imajinasiku. Teman-teman yang penulis, halo teman-teman yang penulis, ini bisa dijadikan referensi atau ide teman-teman untuk menulis. Karena saya juga sudah punya bayangan apa yang harus saya tulis untuk anak-anak PAUD. Atau untuk lembar aktivitas ataupun bercerita, teman-teman penulis bisa menggunakan ini. Ya teman-teman ya. Terus terang saya juga punya ide karena tema pembelajaran berbasis proyek ini. Teman-teman bisa membuat sub-sub temanya dari aku sayang bumi, aku cinta ini bisa dikembangkan lagi. Kemudian pembelajaran merdeka belajar di PAUD ya. Kenapa? Mohon maaf tadi saya sempat singgung penulis karena memang banyak penulis yang masuk ke grup ini. Dan teman-teman yang lain, yang guru juga bisa mengembangkannya dalam pembelajaran. Bisa dikembangkan untuk pembelajaran project based. Nah, ini pembelajaran merdeka belajar di PAUD itu menciptakan modul yang kontekstual. Kemudian inisiatif belajar dari rumah melalui TVRI dan lain sebagainya. Jadi merdeka tidak harus
misalkan berkutat di dalam kelas, tidak ya teman-teman. Bisa kita melihat, misalkan bisa lihat televisi, tetapi lihat apa isinya, kontennya yang disesuaikan dengan anak yang edukatif. Nah, strategi pembelajaran di PAUD ini sedikit saya singgung karena di dalam buku saya itu lebih lengkap ini, bahkan di apa pengertiannya, kemudian apa judulnya, ya teman-teman. Nanti kalau sekalian promosi ini, nanti di buku yang selanjutnya bulan Mei ini dia isinya, tapi tidak lengkap teman-teman ya. Ini lebih hanya sepintas saja. Strategi langsung ada, ini strateginya ada yang bisa langsung, ada yang individual, ada yang deduktif, induktif, bahkan kelompok. Saya tidak akan menjelaskan panjang lebar karena nanti waktu mengingat waktunya juga. Jadi kita secara sepintas apa yang ada, bagaimana pembelajaran di PAUD itu sendiri. Memang harus banyak strategi, ini harus banyak belajar teman-teman ya. Kemudian lagi pengelolaan. Tadi kan strategi pembelajaran, sekarang pengelolaannya bagaimana? Bisa menggunakan sentral, klasikal, sudut, bahkan boleh menggunakan variasi-variasi, misalkan sentral dengan klasikal, ataupun boleh divariasikan teman-teman dengan kurikulum Merdeka Belajar yang sekarang ini. Nah, pembelajaran berbasis proyek ini harus teman-teman ya, kalau teman-teman memang mau menggunakan kurikulum Merdeka Belajar, Merdeka Bermain di PAUD. Sebetulnya tidak hanya PAUD saja, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi juga. Mengapa? Karena pembelajaran berbasis proyek ini memanfaatkan alam semesta sebagai sumber belajar. Tidak hanya, misalkan gini teman-teman, tidak hanya di dalam kelas, bisa kita bermain di kebun, bisa bermain dimanapun berada, di sungai, misalkan. Jadi supaya apa? Anak di samping menghargai, dia akan Tuhan itu otomatis. Nah, misalkan membaca sesuai dengan tema atau topik. Ini secara garis besar teman-teman. Setelah membaca buku sesuai tema atau topik, nanti dipilih oleh anak-anak. Nah, setelah itu anak dibawa langsung ke lokasi sesuai topik atau buku yang dibaca. Apa yang dibaca anak, itu dia yang anak-anak harus terjun langsung. Misalkan anak-anak, misalkan di dalam buku itu yang kita bacakan kepada anak-anak, misalkan tentang bagaimana memancing ikan misalnya, atau memasak ikan. Boleh. Teman-teman langsung ke dapur misalkan memasak ikan dari mulai bagaimana ini ya, menyangin ikan, memasak sampai kemudian memakannya. Nah, itu ya. Nah, setelah itu ini kalau contohnya ya bisa langsung ke kelas kemudian membahas topik. Jadi setelah itu tidak langsung menguap begitu saja, tetapi didiskusikan kembali dengan anak-anak. Kita tadi apain aja ya misalkan. Terus kita explore, kita recalling apa saja. Boleh anak-anak bercerita tentang tadi yang sudah dilaksanakan. Kemudian guru mempersilahkan anak bermain dengan APE yang sudah disediakan. Otomatis APE ini berkaitan dengan topik atau tema. Kalau topik kan lebih sempit daripada tema ya teman-teman. Nah itu guru harus lebih kreatif ya, memilih APE yang sesuai dengan tema atau topik yang tadi sudah dibahas dengan anak-anak. Kemudian contoh kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar. Misalnya topiknya hutan. Kelasnya TKB misalkan. Ini sepintas. Medianya apa? Nuspart. Pendekatannya apa? Berbasis proyek. Topik hutan dibahas berbasis buku cerita. Ini juga boleh teman-teman, buku itu bermacam-macam teman-teman ya. Buku itu tidak harus bercerita juga, bisa buku ensiklopedi atau hal-hal yang teknologi boleh. Bebas. Yang penting berdasarkan atau berbasis buku. Ini secara sepintas. Kemudian ini contoh kegiatan 1 minggu dari buku bercerita. Ini ya teman-teman ya. Ini pasti yang teman-teman guru terutama ya, ini pasti bingung. Oh ternyata begini ya tematiknya. Misalkan teman-teman ini buku ceritanya The Very Hungry Caterpillar atau
ulat yang sangat lapar nih misalkan. Nah, ini bisa membuatkan mappingnya, mapnya. Urutan angkanya misalkan mengurutkan ulat misalkan. Angka itu juga disesuaikan misalkan ulat. Ini teman-teman bisa mengembangkannya sendiri. Kemudian kosakata metamorfosis, ada telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Kemudian si ulat lapar dan mencari makan. Ya. Kemudian di motoriknya misalkan menirukan gerakan ulat mengukur jarak. Ini misalkan teman-teman ya. Tapi ingat bahwa ini berbasis buku bacaan anak. Berarti bukunya apa judulnya? The Very Hungry Caterpillar. Itu. Nah, kemudian ini bisa teman-teman kembangkan menjadi memperkaya imajinasi, membuat cerita baru misalkan. Misalnya The Very Hungry Cat misalkan. Ini jadi kita membebaskan anak untuk berkreasi, berimajinasi. Kemudian bisa menggambar ulat, teman-teman menyediakan mainannya, alat edukatifnya, ada menggambar ulat, kemudian melukis, otomatis melukis juga karena temanya ulat misalkan. Tapi kita tidak boleh memaksakan anak harus ulat. Tetapi kita menekankan kepada anak-anak bahwa sekarang buku kita hari ini adalah bercerita tentang The Very Hungry Caterpillar atau ulat yang sangat lapar. Gitu. Ya, jadi anak-anak tidak merasa terpaksa. Kemudian membuat pola badan ulat misalkan. Tapi kita tidak memaksa, ingat, karena apa? Karena merdeka bermain. Itu intinya. Nah, di sini ada bermain di taman mencari kupu-kupu. Nah, itu bisa anak-anak diajak di taman, kemudian mencari siapa tahu ada ulat atau kupu-kupu, bisa. Kemudian nama-nama hari, mencoba membaca nama-nama hari, bercerita kegiatan per hari, misalkan. Nanti boleh dikaitkan dengan ulat. Hari pertama kan bisa jadi kalau kepompong itu ya, bisa eksperimen atau anak-anak mengobservasi tentang ulat. Ulat menjadi kepompong, pompong menjadi kupu-kupu. Itu berapa hari-hari pertama apa yang kita lihat. Kemudian yang kedua apa, bisa. Kemudian motoriknya menirukan gerakan ulat misalkan. Atau kalau dalam kita bisa melihat video, bisa melihat video tentang metamorfosis. Gitu ya teman-teman ya. Ini sedikit banyak mungkin memberikan pengetahuan kepada teman-teman bagaimana sih ini peta konsep ya. Peta konsep tentang bagaimana kegiatan berbasis buku bacaan anak. Nah, ini kita harus mengembangkannya dari buku itu. Jadi kan anak-anak berimajinasi, gurunya pun juga berimajinasi, bahkan membuat hal-hal yang berbeda. Itu kan menjadi semangat tersendiri teman-teman ya. Ini contoh saja teman-teman ya. Dan sumbernya ini saya ambil dari buku kementerian juga. Nah, itu saja teman-teman. Nah, ini buku-buku saya, ini Merdeka Belajar dan Implementasinya yang ini gambar apel yang kemarin ini. Ini sedikit buku saya. Oke teman-teman, itu yang bisa saya paparkan sedikit banyak tentang buku saya Merdeka Belajar, Merdeka Bermain di PAUD nanti. Kalau yang buku ini Merdeka Belajar dan Implementasinya secara umum, insya Allah nanti kami bekerja sama dengan Elek Media akan bedah buku. Nanti saya undang teman-teman jika bersedia. Oke teman-teman, itu saja. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan. Saya tutup dulu dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Wah, panjang sekali ya, teman-teman. Bagaimana, Paparannya Pak? luar biasa, luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa paparan yang disampaikan oleh Bu Ana. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab atau sesi diskusi, kita bebaskan atau bagaimana, Bu? Boleh, silahkan. Ya, Kalau mau yang ada pertanyaan jika ada pertanyaan. mau itu. Atau mungkin saya share dulu untuk presensinya ya Bapak Ibu, supaya nanti rekan-rekan guru bisa langsung mengisi presensi untuk hari ini lewat grup WA. Sudah ada di sana, di grup WA-nya sudah Baru? ada. Freeze lagi, Pak. Oh iya ya.
Baik, untuk presensi silakan Bapak Ibu bisa di grup WA atau di Zoom-nya juga sudah saya kirimkan. Di chat room silakan Bapak Ibu melakukan presensi. Silakan teman-teman yang mengisi presensi ya. Kemudian yang silakan yang mau bertanya atau sharing boleh. Boleh, Tadi silakan. ada yang raise hand ya Pak ya? Raise Itu hand. Bu Siti Oh Marfuah. ya, Bu Siapa Siti lagi nih? Marfuah. Kita langsung ke Bu Siti Marfuah saja dulu Pak Ibu, supaya bisa satu-satu. Apakah Ibu Siti Marfuah sudah siap untuk pertanyaan atau untuk diskusinya? Silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Silakan. Fajar, Bu Iya, Ana. silakan Ibu. Mau Ya, terima bertanya kepada kasih. siapa? Saya mau tanya ke Pak Fajar tadi terkait dengan zonasi ya, kalau nggak salah tadi sempat Oh iya, 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 disampaikan betul. ya. Apakah dengan kurikulum yang akan dilakukan ini, apakah sudah berlaku zonasi untuk yang misalkan dari TK itu mau ke SD itu, apa sudah tidak ada lagi zonasi seperti tahun-tahun lalu gitu Pak? Oh baik Bu. Terima kasih Bu Siti Marfuah ya. Terkait Ya, zonasi, memang ada ya. penurunan Bu. Awalnya kan 80% dari zona yang sama, sekarang menjadi Hmm. 50%, masih tetap ada zonasi 50% supaya nanti ada apa ya istilahnya, ada jatah untuk rekan-rekan atau untuk anak-anak yang ada di sekitar sekolah situ supaya juga tidak jauh. Karena beberapa kasus yang terjadi sebelum ada zonasi itu ternyata banyak siswa yang terlalu lelah di perjalanan karena terlalu jauh seperti itu. Lalu justru dia tidak konsen dan alasan keamanan Ibu. Jadi zonasi justru tidak dihilangkan dalam Merdeka Belajar tapi hanya diturunkan. Sehingga dari awalnya 80% dari zona yang sama, sekarang diturunkan menjadi 50%, sehingga mungkin akan ada apa namanya bagian-bagian yang lain, misalkan dari prestasi, misalkan. Jadi bukan hanya berfokus pada zona, tapi dari prestasi, ada juga dari misalkan orang-orang yang tidak mampu, misalkan di daerah situ atau di bagian dari sekolah tersebut ada anak-anak yang tidak mampu, itu juga mendapatkan apa namanya presentasi untuk dapat masuk ke sekolah tersebut. Demikian Ibu Siti Marfuah. Oh begitu, baik. Tapi itu bisa, maaf Pak, Oh iya, jadi tanya lagi, bisa mulai iya, berlaku akhir tahun ajaran ini mungkin ya? iya Ibu. Rancangannya sudah dimulai, sebenarnya sudah dimulai sejak akhir tahun kemarin. Mm-mm. Untuk launchingnya, untuk launching kapannya mungkin masih belum bisa diprediksi. Cuma kemungkinan besar memang di tahun ajaran ini, di tahun ajaran baru Juni atau Juli ini ke depan. Seperti itu Ibu. Baik, terima kasih Pak Fajar Iya Ibu, terima kasih. atas Ya. apa jawab. Yang mau sharing atau mau bertanya boleh. Itu ada dari Mohon Bu maaf Ibu. Olivia. Ya. Mm-mm. Noni bertanya Bu, kapan Mm-mm. kira-kira kurikulum Merdeka Belajar dimulai diterapkan di PAUD ini? Wah, luar biasa Ya, nih pertanyaannya. ya, ya. Terima kasih. Ini saya ini dari Jogja. Untuk mana ada lagi silakan. Silakan teman-teman yang mau misalkan sharing pun juga boleh kok. Atau apa saja boleh. Misalkan untuk ada yang relevan. Ya? Ada? Bu Ana ya, saya Bu Ana. Ya, Bu Wiwin. Saya tunggu ini pertanyaan Bu Wiwin. Assalamualaikum Bu Ana dan teman-teman, Pak Fajar, salam kenal. Salam. Saya Wiwin, sehari-hari mengajar di TK Aku Anak Indonesia.
Sayang sekali Bu Ana dari tadi kepental terus, jadi banyak yang lewat. Tapi ini tadi agak sedikit nempel ini tadi. Yang Bu Ana sampaikan tadi ada 4 tema secara garis besar ya Bu, yang tentang aku yang bumi, aku cinta Indonesia, bermain kerjasama, juga imajinatif. Imajinatif ya Bu. Ya. Imajinasiku maksudnya. Lalu dari keempat tema ini berarti bisa dijabarkan untuk 1 tahun gitu Bu, dalam kurun 1 tahun begitu. Ya, sebetulnya itu kan kreasi kita ya. Tetapi kalau di Merdeka Belajar itu tema besarnya itu. Tetapi bisa dikembangkan atau bahkan nggak harus setahun. Bisa jadi dengan kita kan ada perayaan nasional. Nah itu bisa diangkat Bu Win, tidak hanya ini. Perayaan misalkan hari-hari besar ya. Hari-hari besar, ada Maulid ataupun ada Hari Kartini, Hari Pahlawan. Nah itu bisa kita angkat menjadi yang akan kita bahas di kurikulum, itu bisa kita angkat gitu. Oke, intinya di 4 ini ada, kemudian bisa dikembangkan tambah yang lain. Iya, betul. Itu misalnya perayaan nasional, bahkan hari keagamaan, bahkan yang tradisional pun boleh diangkat. Budaya lokal. Misalnya Bu Ana, misalnya kita bulan ini tentang aku sayang bumi misalnya, kita tentukan. Lalu berarti karena kita berbasis buku tadi, kita harus kumpulkan sebanyak-banyaknya buku yang berkaitan dengan sayang bumi, tentang bagaimana sayang bumi, menjaga kelestarian bumi dan lain-lain. Iya, betul. Lalu dari buku itu bisa kita tentukan, kita minta anak untuk pilih mana nih yang kita akan bahas minggu ini misalnya atau minggu depan. Karena kita harus perlu menyiapkan untuk RPPM dan APE segala macamnya. Berarti kalaupun anak bisa memilih minggu ini, bisa dilaksanakan minggu depan. Gitu ya Bu Ana? Iya, betul. Tidak harus hari ini, nanti guru menanam pohon misalnya. Nah dari menanam itu kita kembangkan menjadi RPPM yang tadi seperti ulat tadi gitu ya Bu Ana ya? Bisa, betul Bu Win. Jadi tidak terpaku juga, tapi itu bisa dikembangkan sendiri. Dari pohon itu bisa dikembangkan, teman-teman ya. Bagaimana misalkan kayak ini Bu Win, apa gunanya kayak itu loh pencangkokan itu kan bisa berkembang, itu kan bisa berkembang banget. Bisa melebar jadi betul. Kita yang bisa mengembangkan. Oke, baik. Intinya berarti semuanya bersumber dari buku ya, Bu Ana? Betul. Ya, betul banget. Betul, berbasis buku. Oke, berarti tidak bisa kita ada pembelajaran, tapi kita tidak punya pegangan bukunya gitu. Iya, betul. Karena kalau memang mau mengimplementasikan dengan yang pure, harus berbasis buku. Tetapi kalau mau combine dulu, latihan dulu ya tidak apa-apa. Kan buku pun juga langsung. Sebenarnya sih gampang Bu Ana menyiasati. Kalaupun bikin buku, kita bisa membuat buku sendiri, mengumpulkan itu moga-moga ya Bu Win ya, semua kreatif seperti itu kayak Bu Win. Ya kan secara semua guru pun bisa melakukannya. Kita cari gambar, kita kasih tulisan, kita kembangkan. Kita lengkapin dengan cerita-cerita, dijilid, itu kan udah jadi buku walaupun sebenarnya tidak hanya untuk kalangan sendiri, begitu ya Bu Ana. Ya, baik, betul, Bu. Terima kasih. Terima kasih banyak ilmunya hari ini. Insya Allah nanti kita sambung lagi untuk pertanyaan berikutnya. Terima kasih Bu Ana. Iya, sama-sama. Ini Bu ini kreatif ya, maksudnya berusaha benar-benar perfect. Apa yang didapat tuh langsung dipraktekkan, itu sesuatu. Terima kasih Bu Lin ya, bisa menginspirasi yang lain juga. Ya. Ada lagi? Mungkin teman-teman? Kak Ana, boleh nanya nggak? Mas Ayu nih. Ini rekan saya, Bu dosen juga, silakan. Lagi pakai HP-nya suami, jadi namanya Muhammad Nurdin tuh.
Oh, makanya. Ini Pak Fajar nih, Bu Masayu nih, Halo Pak Fajar. Pak Fajar, salam Salam kenal. kenal Ini Bu Mas Masayu. Ayu. Apa kabar Iya, Bu? kapan-kapan lah ya. Alhamdulillah Siap-siap. sehat. Kapan-kapan bisa kerja bareng mungkin ya. Siap. Oke Bu. Oke. Mau nanya nih sama Bu Ana ya. Jadi gini Kak, maaf nih tadi agak telat ya masuknya, bukan agak telat, telat banget nih. Cuma tadi ada sih yang nyantol ya pas Kakak ngejelasin tuh tadi tentang kurikulum Merdeka Belajar di PAUD ya, Merdeka Belajar. Kurikulum Ya. Merdeka Belajar, Merdeka Bermain di PAUD. Nah, kan seperti kita ketahui bersama, tujuan mulia kurikulum pendidikan secara nasional adalah memberikan pendidikan kepada seluruh rakyat Indonesia agar kelak menjadi pribadi yang cerdas, berpengetahuan tinggi, bertanggung jawab, dan siap memasuki kehidupan bermasyarakat, baik dalam lingkup kecil maupun luas. Gitu ya. Nah, Ya. Kalau kita cermati sebenarnya itu guru TK, guru PAUD lah ya, guru PAUD itu sebenarnya merupakan tonggak dasar ya Kak untuk mencetak generasi yang cemerlang di masa depan gitu loh. Nah, terkait dengan kurikulum Merdeka Belajar, Merdeka Bermain di PAUD, yang adik mau tahu tuh strategi terbaik apa sih sehingga Menristek ya, menteri lah ya, Menteri Pendidikan itu sampai mengeluarkan atau memutuskan bahwa nih kurikulum Merdeka di PAUD ini penting untuk dilakukan. Nah, strategi terbaik yang menjadi unggulan kurikulum Merdeka Belajar ini apa gitu loh Kak, supaya benar-benar kita bisa mencetak generasi selanjutnya itu lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Itu aja sih Kak pertanyaannya. Oke, makasih. Ya, sama-sama. Untuk strategi pembelajaran tadi sebetulnya sudah dijelaskan juga ya. Jadi strateginya itu banyak sebetulnya. Tapi yang membedakan adalah di kurikulum Merdeka Belajar PAUD ini adalah semua berbasis buku dan pembelajarannya berbasis proyek. Tuh yang strateginya tuh yang kelihatan kental di situ ada gitu. Dan semuanya adalah bermain intinya. Karena memang pada intinya adalah konsep bermain itu adalah strategi juga. Jadi kalau kita sebagai guru atau sebagai orang tua tahu hakikatnya apa itu merdeka belajar, merdeka bermain, pastilah kita membebaskan anak. Dan kalau kita mau menilik atau flashback bermain, itu manfaatnya luar biasa. Itu satu buku sendiri kita bahas tentang apa sih manfaatnya bermain. Dan tadi di Merdeka Belajar juga miskonsepsi tadi, meluruskan miskonsepsi. Yang harusnya calistung drilling itu kan nggak boleh, itu intinya. Oh, udah nggak boleh lagi Kak? Ya memang nggak boleh, sebetulnya sudah tidak boleh. Tetapi di Merdeka Belajar ini memang benar-benar sudah tidak boleh. Gitu. Intinya bermain, tidak drilling. Gitu. Iya. Ya, intinya itu deh. Nah, ini ada yang bertanya, siapa nih Pak Fajar? Coba mohon dibacakan Pak Fajar. Di chat ya. Banyak ini, ada berapa ini? Bagaimana Bu Masayu? Puas Kak. Siap. Benar. Soalnya kalau calistung itu kayaknya memberatkan siswa ya Kak. Kasihan mereka. Beban sekali. Iya. Ini ada yang bertanya Pak Fajar, Bu, untuk TK PAUD maupun SD masih ada tema? Oh, yang tadi sudah ya. Kalau PAUD ada 4 tadi, tapi bisa dikembangkan kepada budaya lokal, kemudian perayaan Hari Nasional gitu. Bisa diangkat menjadi tema. Kemudian untuk SD itu ada 7 tema. Nah, ini di buku saya yang sekarang nih, beli ya Bu Norma. Yang sekarang ini untuk SD, SMP, SMA itu ada 7 tema. Ya, kalau di PAUD hanya 4 tema. Itu. Ya. Terus yang bawah siapa itu Pak? Indah. Bu Indah, beliau seorang ibu rumah tangga, beliau tertarik dengan belajar berbasis buku. Beliau ingin membacakan buku ke anak-anaknya, tapi apakah bisa
apakah yang bisa saya lakukan untuk menindaklanjuti buku bacaan tersebut? Seperti itu, Bu. Saya masih suka bingung, Bu. Nah, iya. Ibu Indah Andriani, jadi kan gini, kalau untuk membaca itu kan sebetulnya ada tahapannya ya, dari mulai membaca, kemudian membaca. Yang tahapan membaca untuk anak itu adalah setelah dia sudah bisa membaca. Ini kalau anak ya, tadi sudah mulai membacakan buku anak-anak, saya apa yang bisa saya lakukan? Oh, jadi membacakan buku karena sudah terbiasa membacakan buku harus bagaimana? Ya, intinya adalah bermain dengan simbol ya Bu Indah ya, bermain dengan simbol misalkan apel, bermain dengan apel, oh hurufnya ini A, jadi sudah mulai ke situ atau pra membaca. Karena yang ini tadi disebutkan Bu Indah sudah mulai membacakan dengan rajin ya. Nah, tindak lanjutnya itu dia sudah mulai mengenalkan simbol-simbol tetapi dengan bermain, dengan alat permainan yang edukatif. Itu intinya. Yang bertujuan mengenalkan simbol dari bacaan tadi. Misalkan judulnya ulat. Oh, ada huruf U, deh. U-nya seperti ini. Misalkan mainan dengan lilin ya. Coba kita bentuk U panjang, kan pakai ini ya, motorik ini U. Misalkan U-nya U-nya begini ya, misalkan. Atau dengan terigu, kan terigunya ada di nampan, kemudian kita bentuk seperti ini menulis di udara, ini kan sambil bermain. Ayo tebak deh yang ini apa misalkan. Kalau sudah tahu beberapa bisa dengan bermain tebak-tebakan. Nah, itu kan sudah mengenalkan simbol dengan menindaklanjuti dari buku tersebut. Ya Bu Indah Andriani ya. Nanti insya Allah putra-putrinya akan senang dengan buku. Otomatis kalau senang dengan buku, dia dengan senang hati akan cepat membaca, belajar membaca tanpa dipaksa. Gitu. Ya Bu Indah Andriani. Selanjutnya gemar membaca, gitu intinya. Ya. Oke Bu Indah, moga-moga jawabannya cukup mengena atau cukup jelas gitu, Bu Indah. Oke, Ibu. Terima kasih, Bu Ana, katanya. Luar biasa. Apakah ada lagi ibu-ibu atau bapak-bapak? Nggak ada bapak-bapaknya kayaknya, Bu ya? Ibu-ibu semua ya? Ada tadi Pak Cecep, cuman karena katanya lift karena mati lampu katanya. Oh, listriknya padam. Ya, itu teman asesor. Ya, luar biasa. Apakah saya mau bertanya, Bu Ana? Silakan, Bu Siti Khadijah. Ya. Boleh, untuk kurikulum Merdeka, ya Bu Ana, untuk kurikulum Merdeka Belajar ini kan lebih banyak tadi proyek ya Bu Ana ya. Betul. Melalui bermain. Sedangkan untuk merubah itu ke orang tua itu bagaimana gitu, untuk memberikan pengertian. Sebenarnya sih memang harus sosialisasi dulu ya. Tapi sekarang ini kalau misalnya kita nih semester 2 pengen mencoba, terus kan orang tua taunya anaknya bisa membaca, bisa menulis. Terus apalagi mereka kan lebih banyak mereka daripada sekolahnya TK-nya main, terus belajarnya enggak, bilangnya begitu Bu Ana ya. Mending saya masukin ke Bimba. Nah, pola pikir orang tua yang seperti itu yang kadang kita jadinya gimana gitu, maksudnya untuk supaya sekolah kita itu muridnya bisa banyak, bisa memberikan pengertian kepada orang tua, itu biasanya kita kesulitannya di situ Bu Ana. Iya. Jadi banyak ini ya, Bu Jija, itu kan masalah klasik ya sebetulnya. Iya. Sangat itu dari tahun ke tahun itu ya. Teman-teman, ini Bu Siti Khadijah ini adalah ketua IJTK I-Limo. Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Kecamatan Limo ya teman-teman ya. Jadi
Saya juga pernah ke sekolah beliau gitu. Jadi memang mencoba untuk selalu memberikan yang terbaru dan inovatif dengan kendala-kendala yang ya memang sulit gitu. Tapi ada niatan itu alhamdulillah gitu. Ya, Dijah ya. Jadi kalau untuk Merdeka Belajar ini mungkin memang perlu strategi juga, karena kan kita tidak menutup mata bahwa orang tua itu maunya anaknya bisa baca, tidak hanya main melulu gitu. Itu kita nggak bisa menutup mata karena kita tidak bisa mengubah pandangan orang tua dalam sekejap. Yang bisa kita lakukan adalah memberikan gambaran atau sering memberikan wawasan kepada orang tua supaya open minded tentang kurikulum yang terbaru. Bagaimana hakikat bermain itu sendiri. Nah, itu terus karena itu setiap tahun seperti itu. Bahkan orang tua yang sekarang kelompok B itu juga menuntut terus. Nah, kita harus menyeimbangkan juga gitu. Kalau enggak, nanti muridnya lari semua. Gak ada murid kan gitu ya Bu Dija ya. Iya. Teman-teman yang lain. Ada anaknya sendiri Bu Ana, anaknya sendiri bilang gitu, Bu ayo Bu belajar Bu. Padahal kan kita lagi bermain, mencoba menerapkan proyek, terusnya mencoba bercerita atau yang lain-lainnya ke sana. Bu kapan belajarnya? Bu kapan belajarnya? Bu bukunya mah kan kadang ada anak yang seperti itu tuh Bu, anak sendiri aja sudah seperti itu gitu. Mungkin kan sebelum berangkat sekolah sudah ya menulis, berhitung mungkin gitu ya. Nah, itu seperti gimana? Nah, yang pertama kita lakukan otomatis kan gini, keberhasilan memaksimalkan potensi anak, kemampuan seluruh potensi anak itu adalah sinergi dengan orang tua. Tidak mungkin sekolah bisa berhasil tanpa orang tua. Kita harus sama-sama karena integratif itu. Memaksimalkan semua kemampuan, memaksimalkan semua perkembangan anak itu memang harus kerjasama antara orang tua dan guru. Kalau hanya dari sekolah saja itu tidak akan berhasil. Pasti tidak akan berhasil. Nah, salah satu caranya adalah pastilah parenting itu pasti. Terus memberikan tanpa bosan. Memberikan pengertian kepada orang tua supaya apa? Mindset mereka berubah. Bahwa belajar itu tidak harus menulis, belajar itu melalui dengan bermain. Itu terus diberikan. Ini seperti yang kemarin misalkan, seperti sekarang ini Bu Dija ya, saya ketika di AAI misalkan, di TK Aku Anak Indonesia, Bu Win juga bilang, wah nah kayaknya orang tuanya mau begini, ada masalah, ada komplain. Saya datang untuk meluruskan. Bukan meluruskan sih, memberikan wawasan. Mengapa sih kita harus seperti ini misalkan. Kalau ada komplain apa, itu kita langsung ke sekolah. Itu gunanya parenting. Bagaimana memberikan pemahaman kepada orang tua atau solusi masalah yang ada supaya mereka juga berubah pikirannya. Kalau tidak seperti itu nanti kita juga tidak akan berhasil kalau hanya dari segi gurunya saja. Terutama untuk Merdeka Belajar ini. Wah, main melulu. Kapan belajarnya? Nah, satu lagi guru harus memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa bermain, yuk kita bermain. Nah, itu berikan konsep itu, kata-kata itu kepada anak-anak. Bahkan gurunya pun juga harus, ayo kita belajar. Jangan bilang begitu, ayo kita bermain. Nah, kalau bermain itu kan sesuatu yang menyenangkan. Beda dengan sesuatu bilang belajar. Belajar itu hanya menulis-nulis kan gitu. Nah, itu pemahaman dari segi bahasa. Itu juga harus kita biasakan kepada anak. Baik orang tua maupun guru. Ayo dek kita bermain. Ayo dek kita sekolah nanti mainannya banyak. Nah itu sesuatu yang menyenangkan. Gitu. Ya, gitu ya Bu Dija ya. Jadi ada banyak strategi ya. Selain itu juga nanti berikan kepada anak juga. Teman-teman bermain itu juga belajar. Gitu. Pada orang tua pun juga dijelaskan seperti itu. Mengapa ini parenting holistik integratif? Sesuatu yang pendidikan itu, terutama PAUD ini holistik integratif. Apa itu? Menyeluruh. Anak berkembang, potensinya maksimal dari segi fisik maupun non-fisik. Itu
atas partisipasi atau semua pihak, atau bilangnya kerennya tuh pemangku kepentingan, wes gitu. Kalau dalam buku nih, kalau saya apa itu pemangku kepentingan, stakeholder, wes gitu. Tapi intinya adalah stakeholder itu ya semua yang dekat dengan anak, karena yang dekat dengan anak itulah yang mendidik anak, yang berinteraksi dengan anak itulah yang mendidik anak. Makanya kita holistik integratif itu tadi. Tidak bisa berdiri sendiri. Begitu ya Bu Dija ya. Kasih Bu Betul, Ana. Bu Dija. Sebetulnya Bu Dija sudah paham deh. Hanya pengen tanya aja sepertinya. Ya, Terima senang Bu kasih. Ana, benar dari masukan. Kalau ada yang bertanya, jadi kita bisa apa yang Bu Ana kasih tadi. Gitu. Iya. Ya, Bu Ana. Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih. Ya, ada lagi mungkin teman-teman yang mau sharing atau apa? Halo Bu Ana, aku boleh tanya-tanya? Boleh. Ini Bu Fitri ya. Ini Iya. asesor muda ini. Selamat malam juga untuk Pak Fajar. Mungkin ada sedikit yang saya tanyakan, masih berkaitan dengan Ibu tadi siapa? Siti Khadijah ya? Iya. Karena memang dilemanya kami ini sebagai guru PAUD untuk menerapkan Merdeka Belajar itu memang di orang tua yang memang mindsetnya masih calistung. Terlebih memang untuk lembaga-lembaga yang mohon maaf yang memang berada di wilayah perkampungan ya, seperti itu. Karena memang orang tuanya pun graduate-nya itu memang ya belum banyak yang S1 gitu, masih di bawah S1 lah seperti itu. Nah, memang mereka tuntutannya memang itu calistung gitu, dan dengan perekonomian mereka juga yang memang mereka sanggupnya setelah sekolah PAUD ya menyekolahkannya di SD seperti itu. Nah, si SD-nya inilah yang memang kebanyakan dituntut juga untuk anak bisa baca tulis ngitung gitu untuk bisa masuk di SD tersebut gitu. Pastinya SD negeri ya gitu. Karena untuk swasta insya Allah pasti udah banyak sebagian juga yang memang yang sudah kurikulumnya sudah bagus ya, sudah tidak menuntut untuk calistung ketika untuk memasukkan anaknya di apa ya yang sulit untuk dihilangkan. Karena sudah kami kasih masukan juga untuk kepala sekolah untuk memberikan parenting gitu kan, supaya orang tua pun mau nih mengikuti zaman gitu dalam mendidik anak-anaknya. Tapi memang sulitnya itu ya tuntutannya itu di SD-nya itu. Banget sih ngomongnya, ya Allah. Di SD-nya itu memang masih untuk dituntut calistung tuh Pak. Terus apakah nanti di SD Merdeka Belajarnya tuh akan seperti apa gitu? Bisa nggak sinkron gitu dengan pendidikan PAUD gitu yang memang kita dituntut di sini untuk ya bermain seperti. Ya, mau tanyanya sama siapa Bu Fitri? Mau Pak Fajar atau mau Pak Fajar juga boleh, Bu Ana juga boleh. Kalau Pak Fajar kan tadi dia beliau kan dari SD ya, maksudnya Ya, Bu, berkaitan dengan sekolah dasar juga ya Pak ya, seperti ya, itu. Nah, sekolah dasarnya itu loh Pak, maksudnya kenapa sih masih dituntut juga untuk calistung gitu untuk anak tuh bisa masuk gitu kan ke jenjang SD seperti itu. Sedangkan di PAUD-PAUD-nya kami dituntut untuk ya bermain seperti itu. Ya. Ya, gimana Pak Fajar? Silakan. Nanti saya tambahkan itu. Tuh, nggak ada suaranya Pak. Halo? Halo? Nah, ya, ada. Terkait dengan Merdeka Belajar yang ada di SD, ya memang
saya tidak bisa memungkiri bahwa memang banyak orang tua yang memfokuskan diri pada pembelajaran yang berbasis calistung, utamanya ya saya ada di wilayah Depok juga masih satu kota dengan Bu Ana. Banyak sekali orang tua yang ada di sini, yang ada di lingkungan saya juga berfokusnya kalau anak belum bisa baca itu ya belum pinter gitu katanya. Padahal tadi lagi-lagi fokus pada Merdeka Belajar itu bukan hanya fokus pada nilai, fokus pada suatu hal yang sifatnya satu kemampuan atau satu kompetensi saja, tapi fokusnya juga pada minat dan bakat mereka, utamanya tadi yang merdeka dalam hal bermain tadi. Kalau di SD itu atau SD, SMP, SMA itu juga sama Bu sepertinya, maksudnya fokusnya juga pada bermain dan mengeksplorasi lingkungan yang ada di sekitarnya, sehingga mereka dapat belajar secara langsung. Tapi memang konsep orang tua atau konsep yang ada di SD untuk belajar membaca itu memang pasti masih ada. Beberapa sekolah di lingkungan saya memang mengkhususkan atau mengharuskan siswanya minimal bisa menulis nama sendiri atau minimal bisa membaca tulisannya sendiri seperti itu supaya bisa dapat masuk SD. Nah, ini juga agak gimana ya? Anak itu kan kalau mau sekolah supaya pintar, kalau dia sudah bisa membaca, maksudnya gitu. Kalau dia sudah bisa membaca atau menulis ya sekolah ya tinggal terima beres saja begitu kan. Ada pandangan orang tua yang seperti itu. Nah, diharapkan dengan Merdeka Belajar ini hal-hal yang seperti itu juga diminimalisasi dan dapat dikecilkan seperti itu. Jangan sampai nanti konsep yang sebenarnya tidak keliru, cuma memang ada beberapa konsep yang kaku sekali, ya, sehingga tidak luas, sehingga mengakibatkan banyak anak yang merasa bahwa saya ini tidak pintar karena saya tidak bisa membaca dengan cepat atau tidak bisa menulis dengan baik, seperti itu. Jadi intinya itu ya Pak ya, memang itu kan kalau di SD itu belum sinkron dengan TK itu kadang-kadang ya jadi persepsi-persepsi itu memang harusnya diluruskan atau disatukan. Nah selama ini saling miss gitu loh ya. Jadi SD nyalain TK, TK nyalain SD kok. Iya betul. Di TK ngapain gitu kan? Kok nggak belajar membaca gitu kan? Sementara di TK kan memang fokusnya bukan belajar gitu kan. Namanya juga taman, masa ada di taman belajar gitu. Ya di taman itu ya bermain, apalagi usianya masih anak-anak gitu kan. Memang agak jadi mengeksploitasi anak juga kalau memang harus diajarkan membaca di usia yang masih sangat dini, usia di bawah 6 tahun itu agak memang berisiko. Dan saya juga agak kurang setuju juga secara pribadi, bukan secara profesional, agak tidak setuju juga kenapa SD itu juga mengharuskan anaknya untuk anak yang mau masuk untuk bisa membaca seperti itu. Dulu zaman saya sekolah atau mungkin di bawah saya atau di atas saya, ya belajar di SD itu ya baru belajar megang pensil bahkan seperti itu. Bahkan belum tahu ini huruf apa, benar-benar mulai dari nol gitu. Karena memang dulu mungkin TK itu ya memang cuma fokusnya pada belajar seperti itu. Jadi kalau sekarang jadi saling menyalahkan, si SD menyalahkan si TK juga tidak mau disalahkan karena memang fokusnya memang hanya bermain seperti itu. Jadi masih belum sinkron saja nih pertumbukan antara SD dan TK atau PAUD ini. Iya. Dan sebaiknya memang harus ada tindakan dari pemerintah ya. Pemerintah bagaimana meluruskan hal itu. Jadi kalau memang ada SD yang seperti itu laporkan saja kan. Betul. Intinya. Utamanya seperti nah itu maksudnya memang butuh diberikan tindakan ya dari pemerintah. Nah apakah di SD-nya itu sudah sering digencarkan tentang Merdeka Belajar atau diberitahu bahwa kurikulum PAUD tuh seperti ini gitu. Bahkan mungkin SD juga sampai kelas 3 pun memang masih harus bermain sebenarnya. Gitu karena fokus anak itu belajar di kelas 4. Ketika dia fokus bermainnya sudah terpenuhi semua, otomatis nanti di kelas 4 dia sudah siap belajar gitu. Karena dia sudah puas tuh dengan main. Nah, beda hal dengan ketika anak sudah dituntut dari dini itu udah belajar. Terus sudah dijejelin calistung,
Nah, nanti Bosan. pas di saat dia usianya mau siap belajar, malah dia bosan, malah Betul. dia kurang bermain gitu. Nah, makanya di kelas 4-nya itu banyak yang sudah males-malesan belajar. Karena apa? Karena sudah dari usia dininya sudah dibimbakan. Mohon maaf gitu kan, bukan kita menjatuhkan ini ya, tempat-tempat les. Karena memang orang tuanya pun yaitu yang mungkin kurang pemahaman gitu kan dalam pemberian pengetahuan tentang belajar anak usia dini seperti itu. Nah, maksudnya kalau misalnya Bapak memang ada bagian nih di sekolah SD gitu kan, apakah nggak diberikan Pak, kayak misalnya sering digalakan lah gitu kan tentang Mengenal ya. saling mengenal biar guru-guru SD pun paham seperti betul, itu. Jadi kita nggak gontok-gontokan gitu. Iya. Seperti itu, Benar, Pak. Benar Bu, terima kasih. Insya Allah ke depan memang untuk kurikulum Merdeka Belajar ini kan memang baru digelorakan. Tidak antar lembaga saja. Iya, digelorakan baru beberapa tahun belakangan dan memang belum secara efektif. Sekarang masih tematik yang seperti tadi Bu Ana sampaikan. Ke depan mungkin akan banyak seminar-seminar atau workshop yang diselenggarakan oleh kementerian, termasuk diantaranya mungkin Unindra mungkin bisa juga menggalakkan ini supaya tidak terjadi miskomunikasi atau kesalahan persepsi yang terjadi di SD, di guru SD. Utamanya juga di orang tua ya. Kalau orang tua sudah memaksa agak repot juga nih. Ternyata mereka atau SD itu bilang begitu itu ya karena memang tuntutan dari orang tua gitu kan. Ada juga yang seperti itu. Oleh karenanya ya memang ini harus didudukkan dalam satu meja yang sama antara guru SD, guru TK, termasuk diantaranya tadi pemangku kepentingan tadi ya dari akademisi, dari kementerian seperti itu. Bukan begitu Bu Ana? Iya betul. Jadi semua berkolaborasi intinya. Dan itu tidak hanya masalah kecil, itu termasuk besar sekali. Masalah ini umum ya. Iya, makanya nasional malah itu masalahnya. Kita tidak bisa berdiri sendiri, misalkan sekolah TK aja atau SD hanya misalkan lingkup kecamatan itu hampir keseluruhan. Betul. Indonesia malah itu sebagian besar. Makanya masalah mungkin pemerintah juga. Nah, mungkin kita nih dari diskusi ini Bu Ana, mungkin kita bisa mendorong para akademisi di kampus kita untuk berkolaborasi untuk menyusun sebuah rancangan yang mungkin bisa diarahkan ke kementerian seperti itu. Kalau ternyata akademisi sudah bergerak untuk menyatukan persepsi, mungkin insya Allah bisa mengubah cara pandang sebagian besar orang tua atau sebagian besar guru SD supaya tidak lagi berfokus hanya pada calistung seperti itu. Ini jadi PR kita juga nih. Iya betul PR. Yang penting kita tahu justru itu yang dinamakan belajar nih seperti ini. Ya. Kalau ada webinar gratis tuh datang gitu ya. Kalau banyak yang guru tuh malas, padahal kan ilmu itu kan untuk nutrisi otak juga, wawasan kita bertambah, pola pikir kita jadi berubah lebih baik, itu yang penting. Betul. Jadi jangan malas teman-teman ya, semangat. Terutama komunitas guru pembelajar kreatif ini harus semangat. Jangan malas intinya. Harus terus. Oh iya, untuk Bu Ana, mohon maaf, tadi kan di awal dikatakan untuk kurikulum Merdeka Belajar ini kan pilihan ya. Bisa kita ambil, kita bisa terapkan atau enggak. Kenapa sih pilihan gitu? Kalau misalnya pilihan kan nantinya akan belang-belang nih gitu kan. Akan berbeda-beda gitu kan. Misalnya 2024 sudah pakai kurikulum Merdeka Belajar ini aja gitu. Kalau misalnya nanti masih ada yang pakai 2013 gitu kan, apakah nanti enggak berbeda persepsi lagi gitu kan? Seperti itu. Itu pro dan kontra ya, memang ada beberapa yang antar anggota DPR kalau nggak salah kemarin juga sempat ada pro dan kontra juga. Gimana masa ini nggak bisa, harusnya disamakan bla 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 seperti itu tadi. Tapi jalan tengahnya kenapa? Kata Pak Mas Menteri ini bilang bahwa kenapa? Bagaimana kalau mau dibebaskan, mau kreatif, kalau semua serba dipaksakan? Gitu tuh jawabannya. Gitu. Semua apapun itu kalau dipaksakan tidak akan berhasil. Itu bilangnya Mas Menteri. Saya ikutin aja kata-katanya seperti itu persis. Karena ada pro dan kontra tadi gitu.
Jadi saya sebelum menulis itu pun juga sering lihat YouTube-nya, YouTube Pak Menteri sedang berbicara. Jadi saya tahu jalan pikiran beliau, intinya secara garis besarnya. Makanya saya bisa menulis itu karena sudah nonton, baca, kemudian YouTube, ya itu dia kata-katanya Mas Menteri. Karena memang Merdeka Belajar ini memang yang diusungnya, yang ngusung itu memang Pak Mas Menteri, bilangnya Mas Menteri ya, Nadiem Makarim ini. Itu ya, Bu Fit. Ya, ya, Bu. Ya, cuma khawatir aja akan beda persepsi lagi nih gitu kalau nggak diserempak seperti itu. Kalau ya memang agak sulit juga ya untuk sih menerapkan Merdeka Belajar ini gitu, karena kan untuk SDM di PAUD pun mungkin kemampuannya juga belum sampai gitu untuk bisa menerapkan ini seperti itu. Karena 2013 pun masih banyak yang masih belum paham gitu kan dengan kurikulum betul. 2013 ini seperti itu. Betul sih, memang satu aja belum selesai kok ini, makanya kenapa banyak lagi pilihan. Iya, apalagi nih lost learning ini karena pandemi ini. Kenapa betul. Pak Menteri? Ya, itu salah satu sebab Pak Menteri memberikan pilihan itu karena pandemi. Kita tidak bisa memaksakan sesuatu yang kondisinya sudah seperti ini, lost learning, ya sudah kita bebaskan. Dengan kebebasan itu diharapkan guru lebih kreatif, anak lebih kreatif dan menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Tetapi tetap inovatif, gitu maunya Pak Menteri itu seperti itu. Ya, Pak Fajar, ternyata sudah jam 9 lewat. Tidak terasa ya Bu ya, luar biasa. Tidak terasa. Saking nyamannya ini Bu sampai tidak terasa sudah pukul 21. Bagaimana Bapak Ibu, apakah sudah, saya harap sih belum puas karena tidak boleh puas terhadap ilmu pengetahuan. Tapi juga sudah banyak yang izin keluar dari ruang virtual. Sepertinya sudah cukup. Nanti mungkin jika ada pertanyaan bisa langsung berkabar ke Bu Ana atau ke saya. Bu Ana atau saya yang mau nutup? Pak Fajar juga boleh. Tapi sebelumnya teman-teman ini untuk apanya? Untuk foto dulu, sesi foto untuk Merdeka Belajar PAUD nanti insya Allah ya teman-teman ya. Ini lebih saya kupas lebih dalam lagi nanti di buku saya. Penasaran? Tunggu nanti bulan Mei. Promosi terus ya. Luar biasa. Iya dong. Oh, iya dong. Ya, silakan untuk Pak Fajar, rekan-rekan Bapak Ibu silakan untuk membuka kameranya jika berkenan karena saya akan lakukan sesi foto. Foto ya. Nah, dibuka kameranya lalu tunjukkan wajah sumringahnya yang masih belum ngantuk dan tunjukkan senyum lebarnya. Masih banyak yang belum membuka kamera. Di sini ada 2 halaman, tapi ini belum semua untuk membuka kamera. Mungkin ada terkendala masalah lighting atau cahaya dan lain sebagainya. Ya, kita foto sejenak ya. Baik, saya hitung sampai 3. Di sini ada 2 halaman. Bu Ana, apakah bisa terkoneksi Bu Ana? Iya, yuk Pak Fajar foto lagi. Oke, tadi baik. Hilang. Oke, siap-siap. Halo, Pak Fajar silakan. 1, 2, 3. Cekrek. Ya, tadi hilang. Oke. Ini halaman pertama. Lalu nanti ada halaman kedua, Ibu-ibu. Silakan 1, 2, 3. Oke. Ya, hilang lagi. Halo Pak Fajar. Halo. Halo Pak Fajar. Ya Bu. Ya, halo.
Oh iya itu. Halo. Sudah saya fotokan dan bisa. Halo, ya. Sudah ya Bu, sudah difotokan. Kebetulan baterai ponsel juga tinggal Sudah. 5% ini. Tidak terasa. Baik, kalau begitu terima kasih atas perhatian dan kerjasama serta dukungan Bapak dan Ibu guru yang hebat-hebat. Atas perhatiannya Halo Pak saya ucapkan Fajar. terima kasih. Ya Bu.